Ini dia nih satu hal yang bikin aku selalu betah kalau udah ke kebun. Selain ketemu hawa yang sejuk dan tenang, bisa olahraga sambil keliling-keliling kebun, cari yang bisa kita petik kayak gini guys. Dan seperti yang terlihat kebun kita di sini emang setengah hutan ya guys. Tapi justru di situ banyak hal baiknya. Selain bisa metik apa yang kita tanam sendiri, banyak hasil alam langsung yang bisa kita ambil kayak gini juga. Ini salah satu buah liar yang tumbuh di kebun kita yang manfaatnya cukup banyak sih. Bisa dicampurin ke makanan, bisa dirujak, bisa dibuat minuman. Dan kali ini karena emang lagi pengen ngerujak di pondok, jadi aku ambil yang mudanya guys. Kalau buahnya yang udah besar dan menguning ini rasanya cukup asam, jadi cocok banget dicampurin sama sayur asam atau masakan yang pengen dikasih asam gurih gitu guys. Nah pas balik ke pondok nih nggak sengaja aku nemu ternyata di sini ada jamur kuping juga. Emang kalau musim hujan gini biasanya banyak kita temukan di batang-batang lapuk guys. Dan ini jamur kupingnya numbuh di beberapa kayu tertentu aja ya, nggak semua kayu lapuk ada. Karena hari ini nanti aku juga mau masak sayur bening, jadi kayaknya dicampur ini cocok banget guys. Kalian aja ini aku cari temennya lagi menyusuri batang-batang lapuk yang ada di sini. Ini kalau dilihat secara dekat banyak dikerumuni nyamuk atau binatang gitu ya guys. Itu tandanya si jamur ini nggak beracun. Karena ternyata banyak juga yang belum tahu kalau ini bisa dimakan. Nah lanjut ini aku mau menyusuri apa yang bisa dipetik lagi. Pasti kalian juga udah apal kalau aku udah ke kebun satu ini pasti nggak ketinggalan cari terong asam atau terong kuning. Karena tadi aku ada bawa ikan dari rumah dan rencananya pengen aku sambelin, tapi kebetulan tomat lagi nggak ada guys. Jadi rencana aku mau ganti sambal asamnya pakai ini aja. Menurutku ini nggak kalah enak sama sambal tomat, cuman aku belum pernah campurin sama ikan goreng, nggak tahu bakal enak apa nggak. Kita lihat aja nanti ya guys. Selain si terong asam di sini juga ada terong bulat jenis lainnya juga. Menurut kalian ini paling enak dimasak apa guys? Ini bukan sih yang suka orang rujak mentah atau cuman mirip aja ya. Pokoknya sambil metik gini aku udah kepikiran guys, nanti kita mau masak apa. Jadi si terongnya ini pengen aku bikin bening aja, campur sama sayur hijau lainnya juga. Nanti kita petik cari yang ada daun-daunan lagi. Tapi sebelum lanjut ngebolang sayur lagi nih aku mau ngurus ikan yang tadi aku bilang bawa dari rumah guys. Ukurannya lumayan jumbo ya. Kayaknya ini harus kita masak duluan dulu. Takutnya kalau lama dibiarin gak segar nanti guys. Sebenarnya ikan satu ini enak banget guys dibakar. Cuman aku pikir akhir-akhir nih makan menu bakaran terus. Dan ada yang bilang terlalu sering makan menu bakar itu bahaya buat kesehatan. Kayak apa? Karsinogen atau apa gitu ya, aku nggak ngerti juga. Jadi kali ini aku mau goreng aja lah guys, lebih simple lagi. Padahal sama-sama nggak sehat juga ya. Emang lebih bagusnya direbus atau dikukus aja sih. Cukup sayurannya lah nanti yang aku rebuskan. Nah ini karena ukurannya cukup besar, ternyata bersihinnya nih lumayan capek juga guys. Mana pisauku nih tumpul banget lagi. Dari tadi aku ngiris-ngiris dagingnya nih susah banget menembus. Emang bapakku nih nggak pernah perhatikan pisau kita, setidaknya diasah sekali setahun lah kan. Yang ada tuh cuman parangnya aja yang diperhatiin atau diasah gitu. Mentang-mentang gak pernah ikut masak kan. Nah mumpung hari ini aku lagi rajin, jadi aku mau perasin jeruk lagi. Biasanya kalau aku lagi malas-malas bagian ini di skip aja guys. Ini nanti tinggal kita olesin garam penyedap, langsung goreng. Nggak niat masak aja makannya bisa lahap banget guys kalau udah di kebun gini. Apalagi kalau udah masaknya senihat ini ya. Ya guys, kalau ikannya aja udah diiris-iris gini, terus diperasin jeruk, terus nanti kita olesin bumbu pelan-pelan. Itu udah salah satu versi terniat aku dalam mengolah makanan. Karena biasanya juga jangankan di kebun, di rumah aja aku kalau buat ikan tuh paling disiangin terus kasih garam micin terus goreng atau ndak rebus. Tapi berhubung hari ini aku lagi rajin biar yang kerja keras di kebun juga bisa makan enak, jadi hari ini kita masak ikannya yang enak guys, meskipun cuma digoreng aja ya. Seperti yang ku cerita di part sebelumnya, kalau ikan satu ini enak banget dibakar guys. Tapi berhubung akhir-akhir ini di kebun kita menunya bakaran terus, jadi hari ini kita skip dulu ya. Sambil nunggu si ikannya matang, aku mau nyari dedaunan hijau di sekitar sini dulu buat sayur nanti. Dan sebelumnya tadi kita juga udah metik beberapa terong ya guys. Jadi ini aku cari tambahannya aja buat kita bening nanti. Daun timun kampung itu salah satu sayur kesukaan kita satu keluarga, dan biasanya kita campuri sama si daun yang licin ini guys, atau daun binahong ya. Makanya ini nggak pernah alpa ditanam sama mamaku di kebun. Ini kan gara-gara Songide mau goreng ikan utuh jumbo kayak gini, jadi ngebaliknya agak susah guys. Mungkin ini pas aku cemplung di awal tadi minyaknya belum terlalu panas, jadi agak lengket gitu. Tapi aman lah ya guys. Seperti biasa ada aja yang suka dicomot dalam kuali. Kayaknya ini nggak bisa kita tinggal ke sana sini dulu, harus dipantau biar nggak gosong dan matangnya merah. Ini dia guys, langsung aja kita angkat. Dan ini bukan ikan goreng biasa ya guys. Nggak cukup sampai di sini, nanti kita mau taburi sama persambalan lagi. Sambal yang nggak mungkin kalian ketemu di warung manapun, cuman ada di kebun ini. Nggak tahu kalau ternyata ada yang udah pernah nyoba di rumah juga. Yang jelas salah satu bahannya harus punya si terong asam ini guys. Ini kita potong kecil-kecil dulu. Sekalian aja aku juga buat si sayurnya tadi. Kita cuci semua ya guys. Ini untuk sayur beningnya aku panasin airnya dulu sambil kita menumis si sambalnya. Pokoknya kalau udah masak di kebun gini nggak perlu khawatir soal bahan-bahannya guys. Ada aja yang bisa kita petik. Kalau mau makan ada perdagingannya baru kita bawa dari rumah
rumah. Tapi kadang-kadang kita cuma ngolah sayur yang ada juga makannya udah cukup lahap. Nah guys, apa dari kalian udah ada yang pernah nyobain sih sambal terong asam satu ini? Oh ya, ternyata ini air bening kita udah mendidih. Buat yang belum tahu caranya masak daun timun kampung, udah sering aku kasih tahu juga ya. Sesimpel ini aja guys. Tadi di sini kita juga menemukan banyak jamur kuping ya. Enak banget kalau dicampurin gini guys. Terakhir kalau udah hampir matang baru kita masukin si daun binahongnya. Enaknya daun timun itu direbus sampai teksturnya bener-bener lembut ya guys. Berbeda dengan kita ngerebus daun hijau lainnya yang cukup 1 atau 5 menitan gitu. Dan bagusnya lagi si daun ini hijaunya tetap awet. Nah ini dia persambalannya udah jadi, langsung aja kita tuang ke atas ikan gorengnya. Dan jangan lupa ini si sayur beningnya aku mau hidangin juga. Udah gak sabar pengen makan guys, ini udah lapar banget dari tadi. Nah guys, beginilah versi terniat aku kalau masak di kebun yang mungkin bagi orang masih biasa-biasa aja ya. Dan sejujurnya aku gak sendirian di sini, kita ada sekitar 4 orang, mama, bapakku, sama adekku yang lagi megang kamera. Tapi seperti biasa aku selalu makan. Padahal awalnya aku pikir udah gak ada lagi buah yang tersisa di kebun. Pas coba-coba menelusuri ini dapatnya lumayan guys. Dan jujur ini aku cukup senang dan lumayan kaget ya guys kalau ternyata masih ada yang tersisa. Karena emang musim buah di kampung udah sekitar 3 bulan yang lalu. Dan rata-rata di bulan kedua udah pada habis di pokoknya guys. Atau meskipun gak ada yang petik pasti udah habis jatuh kematangan. Makanya pas menelusuri kebun kemarin seneng banget nemu ada pokoknya masih berbuah kayak gini guys. Kayaknya ini kemarin emang berbunganya belakangan, bahkan buahnya masih ada yang mentah ya guys. Emang bagusnya sih buah kita kayak gini ya, jadi nggak serempak matang dan habisnya. Karena kalau serempak matangnya gitu jadi bikin enak dan nggak terlalu suka kita makan sampai terbuang sia-sia gitu guys. Dan bapakku sempat bilang kalau lay di belakang rumah udah habis matang beberapa minggu lalu, jadi kita nggak pernah ngecek kesini lagi. Tapi ini pas aku lihat ternyata buahnya masih lumayan banyak di atas guys, dan ternyata udah banyak yang jatuh juga. Karena emang udah seminggu lebih kita nggak pernah ngecek kesini lagi, untung nggak pernah diambil orang. Dan kayaknya udah ada yang kelewat matang juga guys, nggak bisa dimakan lagi. Oke, ini aku mau pungut-pungutin yang kelihatan dulu. Jujur kemarin aku sempat enak makan buah satu ini, apalagi rambutan. Karena pas puncak musimnya kemarin itu berlimpah banget, sampai aku kemana-mana tuh ada elai, durian, rambutan. Di rumah sendiri, main ke rumah tetangga juga ada. Tapi udah 1 bulan terakhir ini udah jarang nemu guys, jadi udah mulai rindu pengen makan lagi. Jadi pas nemu ternyata masih ada yang tersisa di pokoknya gini. Berasa ketemu harta karun, bisa makan sepuasnya lagi. Aku mau cari posisi yang enak dulu guys, karena aku pernah bilang buah paling nikmat rasanya itu kalau kita makan di kebunnya langsung. Nanti kalau ada sisa baru kita bawa pulang. Paling juga kalau nggak bawa apa-apa pulang, orang rumah nggak tahu kalau banyak yang bisa aku kumpulin kayak gini guys. Karena serius selama ini kita mikirnya emang musim buah udah berakhir. Dan ini langsatnya tadi bapakku petik di kebun yang berbeda, aku bawa beberapa di sini untuk dimakan. Tapi kayaknya ini bukan langsat dia, tapi duku, karena kulitnya tebal gitu guys. Kadang keduanya susah aku bedain karena mirip banget. Sebenarnya kalau disuruh milih aku lebih suka makan rambutan daripada langsat guys, karena bijinya itu agak ngeganggu gak sih, mau ditelan alang-alang, mau dibuang juga ribet. Ya begitulah, jadi langsung aja ini aku mau makan lainnya dulu. Meskipun berduri ini nggak setajam durian ya guys, dan bisa kita buka dengan tangan kosong kayak gini aja. Yang cukup tangannya dialasin kain aja, terus ditekan, diinjak atau diapain ini juga pasti udah kebuka. Yang penting udah mateng. Kalau yang aku makan ini sih udah hampir kelewat mateng guys, karena mungkin udah lama jatuh. Aku kalau udah makan si buah satu ini sih nggak cukup 1, minimal 3 lah ya. Bener aja kan, buah pertama ludes dengan cepat, dan lanjut aku mau buka yang lainnya lagi guys. Oh ya guys, bener gak sih kalau buah satu ini adanya cuma di Kalimantan? Aku pikirnya tadi di semua daerah ada loh. Nah biar nggak capek-capek buka lagi nih, sekalian aja aku bukanya 2 guys, dan udah pasti habis kemakan. Ayo ada yang mau ikut makan sini nggak? Ntar kita buka yang lainnya lagi. Seperti ini tekstur dagingnya, dan kalau udah makan satu aku susah berhenti sih. Bahkan aku juga udah sering bilang ya, andaikan disuruh milih si buah lay ini atau durian, aku lebih suka si lay guys, karena makan banyak pun gak bikin enak pusing kepala gitu. Kalau kalian niatnya nyari ikan, dapatnya malah beginian. Dan yang tadi cuacanya terang benderang, tiba-tiba diguyur hujan guys. Padahal hari ini kita nekat ngebolang di hulu sungai karena lagi musim kemarau dan cuacanya cerah banget. Bahkan ini sepanjang perjalanan pun gak ada tanda-tandanya langit gelap. Nah di seberang sana tadi kita nemu spot yang bagus buat mancing, jadi kita nepi dulu di antras sini untuk istirahat dan makan-makan sebentar guys. Karena hari udah mulai siang, jadi kita mau makan bekal yang dibawa dari rumah aja. Nanti kalau dapat hasil buruan kita masak-masak lagi guys. Ini aku coba nyalain api kayak orang tua kita zaman dulu.
dulu dan ternyata sesusah itu guys. Jadi emang udah paling bener kita hidupnya di zaman yang udah maju ini. Meskipun di kampung belum semaju orang di kota sana ya. Oh ya guys, kata nenekku dulu zaman belum ada korek api kayak sekarang, ada sejenis batu yang bisa kita temukan di antras gini yang bisa dijadikan pemantik api gitu loh guys kalau digesekkan. Dan aku cari-cari kalau nggak salah yang putih kayak gini. Ini salah satu jenis batu yang banyak sekali bisa kita temukan di antras sungai gini. Tapi aku belum tahu cara buatnya jadi pemantik api. Ini kopinya nikmat banget guys. Ini teman kita yang laki-laki lagi mancing di seberang. Berhubung aku bukan hobi memancing karena bosan nunggunya, jadi kita di sini aja guys sambil ngumpulin kayu bakar lah kan. Siapa tahu dapat ikan yang banyak bisa kita masak. Ini kaget lihat ada anak buaya berjemur. Tapi aku perhatiin dia udah nggak gerak, jadi langsung aja aku coba ambil. Ternyata emang udah mati guys. Sepertinya dagingnya masih segar, jadi nggak bakal kita sia-siain. Ini lumayan bisa jadi santapan enak. Jadi langsung aja aku mau angkut ke perapian guys. Guys, tapi kalian gak ada yang percaya sama aku kan? Gak mungkin nemu ada bangkai buaya di sini. Ini namanya biawak guys. Ternyata tadi habis dibersihin sama mereka ini, baru ditinggal pergi mancing. Terus dibiarin tergeletak gitu aja di pinggir sungai sana. Dan ini mereka udah kembali. Ini sekalian aja dipotong biar nanti aku bisa langsung masak pas mereka tinggal pergi mancing lagi. Ini lagi asik ngebersihin daging, tiba-tiba kedengaran suara guntur guys. Wah, mana ini kita belum masak dan aku belum lihat seekor pun ikan tangkapan sih mereka yang pergi mancing tadi. Bisa-bisa perjalanan jauh kita ini zong guys, alias pulang percuma. Tapi ini aku tetap lanjut aja masak yang udah dipotong tadi, berharap langit gelap dan gunturnya cuma angin lewat. Meskipun ternyata harapanku itu sia-sia seperti yang terlihat ini. Bahkan aku belum selesai oseng-oseng bumbunya udah turun hujan guys. Harusnya kan ini musim kemarau ya, apa jangan-jangan kita masak biawak di hulu sungai jadi mancing hujan turun. Sebenarnya sih aku nggak takut basah ya, karena rencananya abis ini kita mau nyelam juga. Cuman ini karena hujan terus masakan kita nggak bisa matang dengan sempurna guys. Tapi untungnya kuali kita cukup besar, jadi api di bawah tuh terlindungi dari hujan. Dan syukurnya ternyata ini hujan cuma numpang lewat, cuman mau kasih basah kepala kita sebentar. Terus tiba-tiba ini kembali panas lagi guys. Emang bener-bener ya seperti yang sering aku bilang juga, cuaca Kalimantan itu susah ditebak ya. Meskipun tadi ini masaknya dengan keadaan darurat, pas dicoba-coba ternyata cukup enak guys. Ini dia udah mateng. Ya beginilah makanan kami kalau udah berburu di hutan guys, yang mungkin bagi kebanyakan orang agak kurang lazim buat dikonsumsi, tapi bagi kita ini enak banget. Kalau udah matang gini kayaknya aku harus cepet-cepet panggil teman kita yang mancing guys, karena ini paling enak disantap pas masih panas. Perkara udah lama gak makan daging dan udah bosan makan sayur kebun, jadi hari ini kita coba ngebolang yang agak liar guys. Pokoknya kalau udah masuk hutan gini gak usah khawatir bakal kelaparan. Belum mulai perburuan aja sepanjang jalan tuh pasti ada aja yang bisa kita petik. Salah satunya si sepupu bunga kecombrang ini guys. Buahnya masih muda itu enak di sayur, dan bunga yang di ujungnya ini tuh punya kandungan air yang manis banget loh guys. Nah kalau buahnya udah matang bentukannya kayak gini dan cukup enak buat dicemil. Nah langsung aja nih aku mau makan dulu ya guys. Biasanya jarang kita bisa nemu buahnya udah matang karena pasti dimakan binatang kan. Ini rasanya enak banget. Sebenarnya hari ini Kur ngebolong cuma bantu masak-masak aja, karena berburu ikannya kali ini nyelam pakai senjata manual tradisional gitu yang biasanya cuma dipakai laki-laki guys. Tapi daripada ngegabut cuman jagain api tunggu teman kita balik, mending aku petik-petik yang bisa dipetik sekitar sini guys. Ini aku nemu banyak pakis hijau yang tumbuh di pinggiran sungai. Lumayan bisa jadi sayur kita hari ini. Oh ya, ini selesai metik pakis pas turun kaget lihat udah ada yang tergeletak. Ada aku pikirnya dari rumah tadi yang penting dapat ikan atau semacamnya lah. Ini mah dapat rezeki nomplok guys. Oke, sebelum dibully lagi seperti sebelumnya, aku jelasin ya guys kalau labi-labi ini berbeda dengan kura-kura atau penyu yang dilindungi. Jadi ini bisa dimakan. Wah, nggak sengaja di sini aku nemu ada yang gerak-gerak, langsung aja ditangkep guys. Dapat lagi kita tambahan santapan hari ini. Nah temanku yang berburu ikan tadi belum kelihatan lagi batang hidungnya, kayaknya masih asik nyelam di ujung sana karena daerah sini emang dangkal ya guys. Biasanya mereka kayak gitu tuh suka lupa waktu, jadi ini aku sama adekku memberanikan diri untuk eksekusi si labi-labinya. Baru selesai dipotong orangnya baru balik, kirain bawa ikan yang banyak ternyata cuma 3 ekor guys. Gak apa-apa lah ya, karena biasanya juga kalau udah ada labi-labi si ikannya nggak laku. Nah biasanya kalau pergi ngebolang gini pasti kita siapin coba bawa perbumbuan dari rumah, siapa tahu dapat daging apa gitu bisa langsung dimasak. Dan ternyata emang gak sia-sia guys perbumbuan kita hari ini, karena kadang-kadang kita bawa utuh kembali lagi. Ini tadi labi-labinya sebelum dimasak disiramin air panas dulu buat buang kulit terluarnya gitu ya guys. Dimasak cemplang-cemplung aja kalau udah di hutan gini udah enak banget, apalagi kalau udah dibumbuin rica-rica kayak gini. Nah untuk si ikannya tadi ini kita mau bakar aja, meskipun rasanya si labi-labi ini udah cukup ya jadi teman nasi, tapi kalau ikannya dibiarin nanti takut busuk atau nggak segar karena kita masih lama di sini, jadi harus dimasak. Karena ribet mau masak pakisnya lagi sendiri, jadi kita cemplungin aja ke rica-ricanya guys, dan ternyata enak loh. Nah masakan pertama udah matang, lanjut ini aku mau ngebakar ikannya lagi. Oh ya, di awal tadi kan kita ada metik sayur liar yang aku bilang sepupuan sama bunga kecombrang ya guys, itu kita skip dulu, bisa dibawa pulang karena ini udah terlalu banyak buat kita makan di hutan. Ini kita ngebolongnya di hutan yang gak jauh
jauh dari pedesaan, masih dekat-dekat perkebunan. Kalau mau masak di rumah bisa, tapi hari ini kita lagi pengen makan dengan nuansa alam gitu guys. Dan biasanya emang kayak gini salah satu caranya, kalau udah bosan makan di rumah tinggal pindahin aja dapurnya ke hutan, lebih dekat dengan perbahanan yang ada. Jadi eksekusi masakannya juga bisa lebih segar guys. Karena emang hutan di sini udah jadi kayak pasarnya orang di kampung ya guys. Yang bukan cuma untuk diburu, tapi dijaga dan dirawat juga biar kelestarian atau ketersediaan makanannya tetap berlangsung sampai anak cucu. Serius nih rica-ricanya enak banget. Pagi-pagi buta udah berangkat ke kebun. Ini salah satu cara hidup yang sering diajari sama nenek aku dulu guys. Bukan cuma soal waktu, ternyata banyak banget hal baik yang bisa kita rasain kalau bisa bangun subuh dan beraktivitas pagi-pagi gini. Meskipun seperti yang terlihat masih tersisa hujan-hujan tadi malam ya guys, tapi ini moodnya udah semangat banget mau metik-metik. Jadi aku rasa emang bener sih kata nenek aku, bangun lebih pagi itu selain bisa ningkatin disiplin, juga bisa bawa energi positif dan bagus buat kesehatan mental fisik kita juga loh guys. Mungkin karena dengan bangun lebih awal, kita bisa menata semuanya dengan lebih baik dan tenang tanpa harus terburu-buru. Gimana menurut kalian guys? Apa udah terbiasa bangun pagi juga atau sama kayak aku masih berantakan jam tidurnya? Iya jujur guys, sampai sekarang aku belum bisa konsisten praktekin ilmu-ilmunya nenekku itu. Jadi bisa dibilang keberadaanku pagi-pagi buta di kebun hari ini salah satu momen langka. Karena emang niat pengen bantuin mamaku petik sayur, dan aku sendiri ngerasa andaikan bisa setiap hari bangun sepagi ini, mood kerjanya tuh enak banget guys. Apalagi nih masih adem, belum panas sama sekali. Jadi sebelumnya banyak banget kan yang suka nanya, sayur sebanyak itu dikonsumsi sendiri atau dijual juga kak? Oke, kali ini aku bakal jelasin ya, dan ini juga ada hubungannya kenapa kita harus metik si sayurnya pagi-pagi. Karena ini nanti mau diangkut ke kota untuk jual di sana. Ternyata banyak juga penggemar sayur-sayur kampung kayak gini di kota guys. Kata mamaku kalau udah sampai sana pasti cepet banget ludesnya. Tapi sayang kita belum bisa buat kebun dalam skala besar karena emang orang di sini tuh lebih fokusnya menanam padi atau berladang guys. Jadi bisa dibilang kebun kita kayak gini tuh cuman sampingan buat konsumsi hari-hari kita di rumah aja, dan kalau panennya lebih kadang-kadang dibawa ke kota buat dijual. Itu pun jumlahnya nggak sebanyak itu ya guys, makanya cepet habis. Dan mungkin salah satu kelebihan sayur kita dari sini ya, karena masih alami tanpa bahan pupuk apapun. Buat yang tinggal di sekitaran Malina mungkin pernah ketemu mama aku di pasar induk, tapi nggak setiap hari ya guys, biasanya cuman hari Selasa sama Jumat. Dan kalau kalian mau kebagian itu pun harus datangnya pagi-pagi. Dan gak cuman mama aku, banyak juga ibu-ibu lainnya dari kampung aku yang jual sayur-sayur kampung yang sama atau lebih variatif lagi, karena biasanya kebun mereka lebih besar lagi loh guys. Nah kalau si bawang kucanya ini bukan untuk dijual, aku ambil untuk kita masak di sini aja, meskipun nanti mamaku pulangnya cepat kan harus bawa sayurnya ke kota. Tapi aku, bapak sama adekku masih lanjut di kebun guys. Sebenarnya nggak banyak juga yang harus dikerjain di kebun lagi, tapi nanggung rasanya kalau udah jauh-jauh ke sini terus cepet pulangnya guys. Jadi sekalian aja nanti kita sampai sore. Padahal ini tadi aku ngerasa ngambil sayurnya udah cukup banyak, tapi pas sampai pondok kaget lihat ternyata lebih banyak lagi yang udah dikumpulin sama mamaku guys. Emang cepet banget sih beliau nih kerjanya. Jadi kira-kira ginilah sayurnya biasanya dibawa guys. Hari ini bisa dibilang kurang banyak sih, tapi ini timunnya mau aku makan di pondok aja ya guys. Mamaku nggak mungkin jual timun yang kerdil. Nggak tahu kenapa bentukannya kayak gitu, mungkin karena daunnya sering diambil. Karena aku lihat mamaku tanam timun di sini tuh bukan untuk ngambil buahnya guys, tapi emang untuk ambil daunnya. Nah ini sekalian aja aku bantu packingin sayur-sayur yang bakal dibawa sama mamaku nanti. Kayaknya kali ini paling banyak daun singkong sama sawi pahit, karena salah satu makanan. Kali ini aku menemukan ada sayur liar baru yang tumbuh di kebun, padahal udah tahunan aku bolak-balik sini tapi belum pernah ngeliat sebelumnya guys. Jadi hari ini aku lagi mampir ke kebunnya kakakku, dan lokasinya nggak terlalu jauh dari kebun kita sendiri. Rencananya aku mau minta teman cari daun sang yang memang banyaknya di sekitar kebun mereka di sini, dan baru sampai aku terpana lihat salah satu tumbuhan yang bunganya cantik banget. Sebenarnya aku juga udah sering bolak-balik sini juga, tapi baru kali ini nemu, dan katanya ini sejenis daun sintrong gitu yang bisa dimakan. Serius, ada yang pernah nyobain gak guys? Meskipun ini aku sama kakakku berkebun di wilayah yang berdekatan, tapi tumbuhan satu ini gak ada sama sekali di tempatku loh guys. Jadi karena penasaran aku petik beberapa. Ini rencananya pengen sekalian aku tanam juga guys, makanya aku cabut dari akarnya langsung, kira-kira bakal bisa tumbuh gak ya? Tapi kalau untuk dimasak sendiri kayaknya aku belum berani. Aku cuman tertarik lihat bunganya itu loh guys. Siapa tahu nanti ini aku berhasil tanam dan tumbuh banyak di sekitar pondok kita, pasti pemandangannya bakal cantik banget. Nah kalau untuk sayur liar satu ini pasti semua orang juga udah tahu ya guys, lebih tepatnya orang-orang Kalimantan yang tinggal di pedesaan kali ya. Aku salah satu yang seneng banget kalau udah nemu si pakis satu ini di perbolangan guys. Mau sesabat apapun pasti aku usaha buat ngambil karena rasanya emang seenak itu. Dan ini yang aku sedikit heran dari tadi, sebenarnya kebun aku sama kakak sepupu
sepupuku ini masih di tanah yang agak mirip-mirip, tapi bahkan si pakis merah ini pun gak ada tumbuh satu pun di sekitar kebun kami guys. Jadi mumpung kita kesini aku petik aja yang banyak. Nah guys, ternyata hari ini kakak sepupuku sibuk banget. Ini dia daun sang yang aku maksud, ternyata banyak dijemurin, kayaknya baru diambil kakakku juga karena dia nggak ada waktu buat temenin kita ngambil daun sangnya. Jadi ini aku balik aja ke kebun kita yang sangat gersang ini, yang bahkan aku sendiri udah bosan sayurnya itu aja guys. Lihat aja sendiri, bahkan timunnya aja tumbuh sekerdil ini. Apa yang bisa kita makan coba? Tapi mungkin ini pengaruh kebunnya nggak pernah dirawat dan dibersihkan juga. Kalian lihat sendiri, ini penuh dengan rumput-rumput liar lainnya guys. Jadi sepertinya dia juga berjuang setengah mati untuk mendapatkan nutrisi bersama yang lainnya di tanah yang tidak seberapa ini. Tapi apapun itu disyukuri aja ya guys. Yang penting masih ada yang bisa kita makan, dan ternyata meskipun kerdil-kerdil gini rasanya enak banget loh. Kriuk-kriuk seger manis gitu. Pas asik makan timun di sini aku ngeliat ada yang putih-putih gitu guys. Ternyata jamur yang bisa dimakan, jadi nggak mungkin disia-siain. Langsung aja kita ambil. Meskipun ini jumlahnya nggak banyak, tapi cukup lah buat nanti kita campurin di cemplang-cemplung satu periuk atau rebus dengan yang lainnya satu panci gitu. Nah guys, sebenarnya meskipun kebun ini amburadul nggak terpelihara, ada aja yang masih bisa kita petik. Di sini aku menemukan ada 2 pohon akar kacang panjang yang daunnya serupa, tapi ternyata buahnya nggak sama guys. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kayaknya ini antara kacang panjang dan buncis. Ini pertama kalinya aku lihat mamaku tanam buncis. Ternyata daunnya mirip banget sama daun kacang panjang ya guys. Jadi ini untuk perkara sayur makan siang di kebun nanti udah beres, dan untuk dagingnya nanti spesial guys, karena ini pertama kali aku mau masak juga daging.